Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudi Afiani Fajri, NIM 6211419012. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang UAS, dasar-dasar kepelatihan olahraga, dan ini adalah data dari kasus Mas Wijaya. Oke, untuk yang pertama, program latihan fisik microcycle. Yang pertama adalah tes pengukuran dan evaluasi. Untuk tes dan pengukuran evaluasi yang akan digunakan terkait kekuatan dan daya tahan, itu jenis latihannya saya memakai beberapa contoh. Yang pertama jogging 15 menit, dan yang kedua workout, ada sit up, push up, plank, squat, dan lunge. Masing-masing 1 menit dengan repetisi 3 kali per set. Dan untuk evaluasi yang didapat dari hasil tes pengukuran Saudara Wijaya, disimpulkan bahwa tes pengukuran masih kurang maksimal dikarenakan saudara baru ingin memulai program latihan. Jadi menurut saya itu hal wajar saat tes kurang memuaskan. Evaluasi dari saya untuk mempertimbangkan program latihan berikutnya, yaitu saudara Wijaya untuk berlatih lagi setelah lepas dari program latihan di sini. Dan alangkah baiknya jika terus mempertahankan latihan saat senggang di rumah. Oke, poin kedua yaitu adaptasi fisiologi. Saat melakukan rangkaian program latihan tersebut, adaptasi fisiologi pada klien termasuk dalam kategori aerobik. Dan manfaatnya itu untuk memperbaiki sistem pernapasan, memperbaiki sistem jantung dan paru, meningkatkan stamina, dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Karena kenapa disebut dalam kategori aerobik? Karena kan beliau kan masih pemula, jadi tuh kita tuh untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh itu memakai aerobik karena untuk jangka pendek dengan itu microcycle itu cocok dengan aerobik ketimbang anaerobik yang untuk jangka panjangnya itu lebih bagus. Yang poin ketiga adalah rekam medis. Berikut rekam medisnya Mas Wijaya. Mas Wijaya itu namanya Wijaya, usianya 28 tahun dan pekerjaan karyawan swasta. Tinggi badan 173 cm, berat badan 60 kg. Dan hobi mendengarkan musik. Riwayat kesehatan, dislokasi bahu. Tidak dijelaskan itu sebelah kanan atau kiri. Dan goals-nya itu meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan massa otot. Oke. Yang poin keempat adalah gaya pelatihan yang saya lakukan. Gaya pelatihan yang saya lakukan itu dengan metode demokratis. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya demokratis di dalam pengangkatan pimpinan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Prinsip utama kepemimpinan demokratis ialah mengikut sertakan semua anggota atau orang, tapi kan ini individual, cuma Mas Wijaya, jadi antara saya dan Mas Wijaya itu penerapan dan penentuan strategi itu di dalam saat mencapai tujuan goalsnya Mas Wijaya itu ada keputusan didasarkan musyawarah dan mufakat kami berdua.
Ini yang berikutnya adalah prinsip latihan. Prinsip latihan dari program latihan itu progression. Dalam melakukan program latihan, beban yang diterima harus ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan tubuh. Dan menurut saya ini juga overload ya, karena misalkan cuma latihannya yang nggak dibebanin dibebanin yang melebihi ambang rangsang itu tidak akan meningkat. Jika misalkan stuck di hari pertama, hari kedua stuck di situ aja tuh kayak untuk meningkatkan itunya tuh kurang maksimal menurut saya. Tapi bagaimana untuk menurut pandangan lain kan berbeda. Yang kedua itu overload. Prinsip latihan ini memberikan beban kepada tubuh dengan porsi latihan meningkat dan bervariasi. Prinsip latihan itu menggunakan pembebanan yang melebihi ambang rangsangan terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Jadi ini kan nanti kan ada struktur latihan, dan untuk programnya itu saya gunakan mungkin bisa overload karena tapi tidak mengakibatkan cedera yang berlebihan. Yang ke poin terakhir itu ada struktur latihan. Struktur latihan yang digunakan itu microcycle dengan durasi lebih dari 40 menit per harinya yang akan saya gunakan untuk program latihannya Mas Wijaya. Dan untuk program latihannya itu durasi yang saya gunakan itu cukup 10 hari dengan jeda 2 hari untuk latihan berikutnya. Ini adalah jadwal program latihan. Nah, untuk hari Selasa pagi, ini jam 5:30 kurang, itu ada pemanasan, jogging, sama cooling down. Itu dosisnya 10 menit sama 5 menit. Dari data yang sebelumnya itu kan ada tes pengukuran dan evaluasi. Itu Mas Wijaya itu kan jadi ini tuh udah bagus, tapi kayak masih kurang memuaskan gitu. Kayak ini saya kasih dosisnya tuh joggingnya tuh cukup 10 menit, dikarenakan kalau misalkan 15 menit takutnya kan otot-ototnya itu kan belum terbiasa untuk jogging dan latihan program latihan ini. Jadi cukup 10 menit dengan pemanasan 10 menit dan cooling down 5 menit. Itu saya rasa udah cukup untuk latihan programnya Mas Wijaya ya. Dan untuk hari Selasa sorenya itu 4:30 setelah pulang dari kerja orang kantoran itu sampai jam 5 itu durasinya 30 menit, dan untuk pagi itu durasinya cuma 25 menit. Dan untuk sore itu latihannya ada latihan workout yang udah saya sampaikan sebelumnya, itu seperti sit up, push up, plank, squat, dan lunge. Itu masing-masing 3 repetisi 1 set atau pergerakan. Dan untuk pemanasan sama seperti pagi 10 menit, dan latihan workout 15 menit, dan cooling down 5 menit. Dan itu menurut saya workoutnya itu tuh untuk pemula cowok pun
15 menit itu masih kurang ya menurut saya. Maksudnya walaupun dia masih pemula cowok itu tuh menurut saya yang saya itu tuh minimal itu 30 menit. Tapi ini kan saya karyawan swasta, takutnya capek atau apa gitu, jadi saya kasih programnya tuh cukup 15 menit dengan 3 repetisi per satu set itu. Dan untuk jedanya tuh hari Rabunya bisa untuk istirahat, ya untuk ini ototnya supaya enggak kaget atau tidak pegal-pegal. Dan untuk hari Kamisnya seperti hari Selasa, ikuti hari-hari berikutnya sampai hari Sabtu, dan hari Minggunya itu dan untuk hari Seninnya kan udah Selasa, Kamis, Sabtu, itu kan masing-masing hari Rabu, Jumat sama Minggu itu kan untuk rest, untuk istirahat, itu bisa untuk cooling down sendiri di rumah atau butuh apa penerapan yang lainnya juga bisa cari di itu rumah sendiri. Dan untuk selanjutnya itu untuk hari Senin jamnya tuh saya mandikan 5 menit, jadi 5.20 sampai 5.50 untuk latihannya sama, pemanasan, jogging, dan pengembang masing-masing pemanasan 10 menit, dan untuk jogging saya tambahkan 5 menit karena mungkin saya rasa sudah cukup terbiasa ya, pas sebelum 3 kali jogging itu sudah terbiasa tubuhnya, untuk udah terbiasa inilah mengikuti program latihan. Jadi saya tambahin 5 menit dan cooling down cukup 5 menit bisa. Dan untuk sorenya itu sama, jam 4:30 sampai jam 7:05. Untuk latihan sama, pemanasan, latihan workout, sit up, push up, plank sama lunge itu juga cukup 20 menit, tambah 5 menit juga dari sebelumnya, karena menurut saya juga otot-ototnya tuh sudah terbiasa melakukannya, karena kan 3 kali udah latihan, masa iya masih kayak stuck di situ-situ aja, jadi saya tambahin 5 menit aja. Dan latihannya tuh sama 3 kali repetisi per 1 set gerakan. Dan seperti itu juga sampai hari Jumat. Nah, kalau misalkan menurut saya itu masih kurang overload itu, tapi karena ini kan karyawan swasta yang notabene itu dari kerja sore, dari pagi sampai sore itu kan capek, jadi kan saya mikirnya kayak takutnya malah membebani, tapi ini juga demi program latihan saya juga masihnya itu yang enggak yang overload, tapi yang bikin cedera langsung gitu kan. Dia juga punya riwayat penyakit dislokasi bahu, jadi saya menerapkan yang olahraga yang cenderung masih ada kaitannya dengan bahu tetapi tidak terlalu diporsir. Dan ini hal-hal yang perlu saya perhatikan. Untuk porsi latihan, bagian bahu itu durasinya lebih singkat, mungkin bisa kayak misalkan plank, kalau misalkan plank misalkan 1 menit itu masih jarinya tidak kuat, itu bisa 30 detik aja atau 45 detik.
nggak sampai goal 1 menit. Jadi bisa lebih singkat daripada bagian otot-otot yang lainnya. Dan untuk beban sendiri itu menurut saya tidak memerlukan alat bantu dahulu ya, karena di sini kan saya pelatih yang bukan notabene tuh personal trainer yang di gym atau apa gitu. Jadi saya tuh cuma pengen lihat postur atau posisi saat dia tuh melakukan workout sore hari itu tanpa alat. Sebelum itu kayak pertama kalinya tuh saya harus perhatikan itu posisi tubuh itu udah benar atau udah mendekati benar saat melakukan gerakan workout itu, dan atau butuh arahan dari saya lagi seperti itu, dengan supaya saya tahu sendiri gimana progresnya dari posisi yang benernya dulu itu gimana, terus baru untuk goalsnya dia itu seperti apa supaya tidak ada cedera yang tidak diinginkan seperti itu. Dan pada waktu latihan klien atau Mas Wijaya itu merasa nyeri pada bagian bahu pada saat misalkan push up, nyeri nih, tiba-tiba nyeri pas belum 1 menit gitu, itu tuh sebaiknya dihentikan latihannya dan wajib dikompres pada bagian yang sakit. Jadi misalkan Mas Wijaya juga tubuhnya tidak merespon dengan baik saat program latihan, saya tidak akan memaksa atau kan balik lagi seperti gaya pelatihannya. Saya memakai metode demokratis, jadi kalau misalkan semampunya tubuhnya Mas Wijaya itu tidak kuat ya, saya tidak memaksa untuk hiker. Menurut saya dan menurut pemikiran saya sebagai pelatih seperti itu, jadi saya tidak mementingkan alat gym terlebih dahulu. Jadi ini tuh untuk pemula banget ya. Jadi kan kalau misalkan pemula pakai alat kan malah biasanya itu pegel-pegelnya itu jarem. Jadi saya memakai alat bantu gym seperti itu, cukup workout biasa aja untuk melemas-lemaskan otot-otot pada usia mungkin bisa dibilang udah cukup berusia tapi tidak berusia banget untuk Mas Wijaya. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata dan menurut Bapak itu kurang, saya minta maaf karena ini menurut saya jadi pandangan orang kan beda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.